Kalian tahu gak sih anak-anak yang lagi rame ngomong kayak gini? Dan jujur, gue gak setuju banget. Bukan ke investasinya ya, tapi lebih ke arah caranya dia berpikir seperti ini. Itu udah kelihatan banget kalau misalkan dia memang masih harus sekolah dan masih harus ngejar banyak pendidikan lain buat dia jadi orang yang lebih bijak dan lebih bisa mikir yang lebih bener lagi sih sebenarnya. Hai, gue Tio dan gue sebenarnya bingung ya sama teman-teman yang mikir kayak gini karena emang satu sisi ada pola pendidikan kita yang salah. Kenapa? Karena gini, sekolah kita itu masih menentukan kepintaran dan menentukan kejeniusan orang-orang itu hanya berdasarkan nilai-nilai ataupun nominal dari angka-angka kayak 80, 90 dan sebagainya. Sedangkan menurut gue, yang gue dapat dan yang gue lihat untuk anak-anak yang akan bekerja ataupun yang sudah lulus dari SMA ataupun dari perkuliahan, itu bukan dari nilainya, tapi lebih dari cara mereka bisa berpikir, cara mereka bisa menyampaikan sesuatu, merepresentasikan diri mereka, dan juga cara mereka bisa bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Gue mencontoh langsung, kayak gini aja deh. Gue pernah interview dan gue pernah bekerja dengan orang-orang yang lulusan SMA dan yang lulusan kuliah. Gue mulai dari interview dulu ya. Ketika gue interview ini, anak SMA itu lebih nggak tahu caranya berbicara, lebih nggak tahu caranya bersikap, lebih nggak tahu caranya bertata krama, nggak tahu caranya bisa menyampaikan dirinya dengan baik dan ngobrol dengan interviewernya dengan baik. Dan memang bawaannya memang masih anak SMA banget sih, yang kalau misalkan kalian lihat kan juga bisa langsung tahu kalau misalkan ini memang anak SMA yang agak-agak ya masih anak remaja gitu lah. Sedangkan untuk anak-anak kuliah yang mereka tahu caranya bertata krama, tahu caranya ngomong, tahu caranya mencari informasi dulu sebelum mereka interview, dan tahu caranya untuk bisa menyampaikan diri mereka biar kelihatan bagus di depan interviewernya sendiri. Yang anak SMA ini sebenarnya pas gue lihat itu dia lebih ke arah nggak pedulian dan dia lebih bukan arogan ya, tapi dia kayak merasa ya udahlah gue cuma interview gini doang gitu. Dan itu buat gue hal yang salah karena dengan kata kayak gitu aja tuh udah kelihatan kalau antara niat nggak niat untuk dia bekerja, dan juga kelihatan dari cara dia ngebawain diri yang serius ataupun nggak serius. Dan gue udah ngebaca sih waktu di situ, gue ngeliat ini anak akan masuk nih, ini anak akan masuk gara-gara seperti ini. Dan sebelum gue lanjut ke contoh yang lain, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu, karena gue liat sebenarnya banyak video-video gue tuh yang cukup rame, tapi saya nggak banyak yang subscribe. Sebenarnya tadi gue sempat kebayang sih, karena kalau sudah sampai 500 subscriber tuh gue pengen buka membership yang bisa kita lebih interaksi, lebih personal lagi, lebih mendalam lagi, bisa komunikasi dua arah, dan gue bisa live streaming juga buat kalian ngobrol di situ, ataupun konten-konten yang lebih benar-benar personal dan ngasih tahu tentang kehidupan secara real itu kayak gimana. Mungkin buat kalian yang udah kerja dan udah kuliah ataupun sudah lulus, kalian bisa tahu. Tapi buat teman-teman SMA yang pengen, bisa langsung aja ikutan nanti kalau sudah 500. Jadi jangan lupa di subscribe dan juga di like pasti. Oke, kita lanjut. Dan ketika gue bekerja bareng anak yang lulusan SMA, itu gue juga punya beberapa problem dalam profesionalismenya lah. Yang pertama, beberapa informasi yang diambil itu ataupun yang dia tahu tuh lebih banyak kayak yang sok tahu ataupun informasi yang hanya bersifatnya di permukaan aja. Dia nggak mencari tahu lebih dalam dan nggak tahu caranya bisa mempertanggungjawabkan jawabannya dia sendiri. Terus dari cara dia ngomong, dari cara dia menyampaikan sesuatu itu memang bener-bener seenaknya ya, layaknya anak SMA. Seenak-enaknya aja sampai bos gue kadang-kadang marah-marah karena udah kerjaan dia nggak beres-beres, dan caranya dia ngasih jawaban tuh nggak bener dan semena-mena dan suka-sukanya dia. Padahal harusnya dia yang bisa menaati peraturan-peraturan yang ada di kantor ataupun bahkan bos gue itu sendiri. Terus di dalam dunia profesional lainnya itu juga cara dia bisa merepresentasikan diri, cara dia bisa membawa diri, cara yang ngomong, tata krama, dan sopan santun itu juga terpaut agak kurang karena memang dari caranya aja yang memang masih anak SMA banget. Gini, anak SMA itu masih belajar untuk bisa merepresentasikan dirinya sendiri, cara dia ngomong, cara dia berekspresi, dan caranya dia ngomong dari yang keren sampai gak keren, dari yang ngomong enak dan gak enak, itu dia bisa bebas semua, luas aja intinya. Tapi kalau kalian masuk dunia kuliah, kalian harus belajar caranya bisa langsung tepat untuk membaca situasi, tepat untuk membaca siapa lawan bicara kalian, tepat untuk bisa tahu gimana caranya berbicara dan menyampaikan pendapat kalian yang misalkan kalian gak setuju ataupun setuju, dan juga caranya kalian bisa menyanggah ataupun memotong pembicaraan orang. Ya sebenarnya gue gak tahu nyaranin, tapi ada beberapa cara yang kalian bisa tahu kalau kalian udah di dunia perkuliahan. Karena di dalam dunia kuliah ini kalian akan belajar semua, mulai dari yang formal, non formal, dari yang memang benar-benar kalian bisa kasual sampai dituntut benar-benar yang harus formal dan kaku sekali, kayak misalkan lagi skripsi, misalkan lagi ngomong sama dosen, misalkan kalian dapat pekerjaan dari dosen itu sendiri, itu semua harus dituntut oleh dunia perkuliahan.
Bahkan waktu kuliah, gue juga menganjurkan kalian sih untuk nyobain dunia pekerjaan yang bersifat formal maupun nggak formal. Kenapa? Karena dari part time ataupun dunia formal nanti kalian bisa belajar secara real gimana hutan atau kehidupan tuh aslinya berjalan tuh seperti apa. Nggak cuman seanak-anaknya kayak yang kalian tahu di internet. Karena sebenarnya tuh, apalagi kalian deh yang lagi kuliah ataupun yang sedang kuliah saat ini, itu kan lebih gampang buat dapet pengalaman untuk internship dan sebagainya. Itu kalau bisa kalian usahain banget. Kenapa? Karena di situ kalian bisa ketemu banyak orang, kalian punya banyak interaksi dan juga punya banyak sistem, ataupun kalian punya banyak kenalan, kalian punya banyak jaringan, dan juga banyak banget hal-hal yang bisa membantu kalian di masa-masa mendatangnya. Dan itu yang benar-benar harus kalian bisa pelajari waktu kalian lagi kuliah. Dan itulah waktu yang tepat untuk kalian bisa exploring tentang hal seperti itu. Dan hal-hal yang tadi itu yang menurut gue sebenarnya krusial dan penting buat kalian yang lagi SMA ataupun baru mau masuk SMA, saat SMA dan saat kuliah saat ini. Dan jangan drop off atau berhenti, atau kalian mikir dengan modal investasi aja kalian bisa menaklukkan dunia yang segini gede. Enggak, masih banyak banget cara-cara yang lain, dan masih banyak banget butuh coveran banyak lah. Karena sebenarnya dengan kalian kuliah dan menentukan kalian tuh mau ngapain, kalian tuh bisa menyiapkan kayak planning tersendiri. Contohnya begini, kayak misalkan gue yang masuk dunia psikologi. Kalau misalkan gue masuk dalam dunia psikologi, gue meneruskan karir gue dalam dunia psikologi, paling nggak pengalaman 3-5 tahun. Dan gue drop, misalkan gue fokus dalam dunia trading, gue fokus dalam dunia kripto atau segala macem. Kalau sewaktu gue butuh kerja mendadak dan gue nyarinya butuh cepet, dengan gue yang gak ada pengalaman akan susah dengan nyari kerja seperti tadi. Tapi kalau misalkan gue punya pengalaman yang kayak tadi 3-5 tahun ataupun 3-4 tahun, kalau misalkan gue nyari pekerjaan tuh bisa jadi cukup mudah, karena gue udah punya ibarat bekal yang bisa mengkonfirmasi gue punya skill, dan skill ini bisa gue jual buat orang-orang yang memang butuh ataupun tempat-tempat yang lagi butuhin skill itu sendiri. Dan itu contoh paling konkret dan paling aman buat kalian, alasan kenapa kalian tetap harus ngejar pendidikan dari SMA sampai kuliah nanti. Jadi buat teman-teman gue di sini yang nonton di sini, yang tahu channel ini dan juga subscribe, gue dukung banget kalian untuk bisa melanjutkan kuliah ataupun SMA kalian, paling enggak menyelesaikan dulu semuanya, kejar dulu semuanya. Kalian punya uang, baru kalian bisa investasi yang benar, kayak orang-orang yang kalian tahu. Jadi sekian beberapa informasi, pengalaman, dan juga wejangan, asik. Beberapa pengalaman yang bisa gue share ke kalian. Tolong benar-benar dipikirin lagi, dan juga bisa lebih baik lagi lah dari mereka. Apalagi yang buat nonton di sini, gue mohon banget. Jadi sekian dulu buat video kali ini, dan tolong pikirin lagi secara matang dan juga terusin dulu semuanya sampai kalian memang merasa cukup dengan pengalaman kalian nanti ke depannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.